Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolha, NPM 2264033 dari kelas Teknik Sipil 6A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang paper lab Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Di pendahuluan pertama yaitu pelabuhan adalah infrastruktur penting yang menghubungkan moda transportasi laut dan darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas manusia. Satu pelabuhan strategis di Indonesia adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang dikembangkan sebagai proyek strategi nasional atau PSN di pantai utara Jawa Barat dengan reklamasi seluas 60 hektar. Pelabuhan ini terintegrasi dengan jalan tol dan jalur kereta api, dirancang untuk mendukung logistik nasional dan mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok, khususnya dalam ekspor impor kendaraan bermotor. Patimban juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan ekonomi Rebana metropolitan serta telah aktif melakukan ekspor ke berbagai negara, menunjukkan kontribusinya dalam perdagangan internasional. Dalam layar pelabuhan Patimban bisa kita lihat pada gambar di sisi kiri ya. Layout pelabuhan Patimban terdiri dari zona dermaga yang sejajar dengan garis pantai, papan penumpang di belakangnya, akses jalan utama langsung ke pelabuhan, serta area cadangan atau backup area di sisi darat untuk pengembangan lebih lanjut. Alur pelayaran dan kolam putar berada di depan dermaga, memastikan kapal dapat bermanuver dengan aman dan efisien. Selanjutnya, komponen fasilitas pelabuhan. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2006 tentang kepelabuhan dan peraturan Menteri Perubahan nomor PM 51 tahun 2018, rencana peruntukan wilayah dibagi menjadi dua, yaitu komponen bangunan pelabuhan wilayah airan dan komponen bangunan pelabuhan wilayah daratan. Nah, yang pertama yaitu komponen bangunan pelabuhan wilayah airan. Jadi dari yang pertama yaitu pemecah gelombang. Di pelabuhan Patimban ini memiliki pemecah gelombang tipe sisi miring yang berfungsi meredam energi gelombang laut dan mencegah abrasi dengan lapisan luar dari batu alam atau beton pracetak. Kita bisa lihat pada gambar di kanan itu struktur dari pemecah gelombangnya. Lanjut ke kolam putar. Kolam putar di pelabuhan adalah area perairan yang disediakan khusus untuk kapal melakukan manuver berputar atau berbelok dengan aman. Biasanya terletak di ujung alur pelabuhan atau di dalam kolam pelabuhan. Fungsi utama kolam putar adalah memudahkan kapal mengubah arah haluan agar dapat masuk ke dermaga atau keluar dari pelabuhan dengan leluasa. Di pelabuhan Patimban, kolam putarnya memiliki seluas 496.640,84 meter persegi dengan kedalaman 14 meter, digunakan untuk kapal peti kemas dengan 165.000 DWT dan kapal roro 10.000 DWT. Lanjut ada seawall. Seawall di pelabuhan Patimban memiliki struktur pelindung pantai berupa dinding vertikal yang dibangun sejajar dengan garis pantai untuk melindungi daratan dari erosi dan hembasan gelombang laut. Yang terbuat dari beton, susunan batu besar, gabion, turap baja, kayu, atau kombinasi material padat lainnya yang disesuaikan dengan kondisi pantai agar tidak merusak ekosistem sekitar. Fungsi seawall adalah melindungi pantai dan daratan di belakangnya dari pengikisan akibat gelombang laut dan banjir limpasan, serta melalui limpasan genangan laut di area pantai yang rawan banjir, menahan dan memantulkan energi gelombang laut ketika langsung menghantam pantai sehingga mencegah kerusakan pantai dan infrastruktur di belakangnya. Seawall di Pelabuhan Patimban dirancang sebagai pelindung dermaga dan pantai di sekitar pelabuhan. Seawall ini memiliki panjang total 4.680 meter. Lanjut di komponen fasilitas pelabuhan yang kedua, yaitu komponen bangunan pelabuhan wilayah daratan. Yang pertama ada dermaga. Dermaga adalah bangunan atau struktur yang berada di pelabuhan dan berfungsi sebagai tempat kapal berlabuh atau merapat untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang serta untuk turun penumpang. Menggunakan struktur deck on pile dengan panjang 389 sampai 463 meter dan lebar 37
2,75 sampai 39 meter. Dermaga ini menopang aktivitas bongkar muat kapal secara efisien. Lanjut yang kedua, ada kontainer yard. Kontainer yard adalah fasilitas atau area khusus di pelabuhan atau lokasi strategisnya untuk menyimpan, menumpuk, dan mengelola kontainer sebelum atau setelah proses bongkar muat barang. Kontainer yard berperan penting dalam rantai logistik modern sebagai pusat penyimpanan dan distribusi kontainer, sehingga memastikan barang dapat diproses dengan efisien dan sampai ke tujuan tepat waktu. Area Pelabuhan Patiman memiliki kontainer yard seluas 40 hektar yang mampu menampung hingga 3,7 juta TEU, berfungsi sebagai pusat penumpangan dan distribusi kontainer. Lanjut, ada area bongkar muat. Area bongkar muat di pelabuhan adalah tempat atau zona khusus pelabuhan yang digunakan untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal. Kegiatan ini melibatkan pemulihan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, serta pengelolaan barang sebelum didistribusikan lebih lanjut mencakup terminal peti kemas. 35 hektar kapasitas 250 TEU, terminal kendaraan 25 hektar kapasitas 280.000 unit, dan backup area 360 untuk mendukung penyimpanan dan distribusi. Lanjut, ada kantor bea cukai. Kantor bea cukai di Pelabuhan Patiman merupakan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung pelayanan kepabeanan dan bea dan cukai secara khusus di pelabuhan tersebut. Kantor ini berperan penting dalam mengatur dan memfasilitasi proses ekspor impor agar berjalan lancar, cepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir ada KSOP kelas 2. Kantor Kesah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Kelas 2 Patiman adalah instansi pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengelola Pelabuhan Patiman sebagai pelabuhan strategis di Jawa Barat. KSOP kelas 2 Patiman berperan penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan pelabuhan, dan serta kelancaran operasional dan pelayanan di Pelabuhan Patiman. KSOP Patiman mengedepankan teknologi dan sistem digital dalam mengoperasikan pelabuhan sehingga proses logistik dapat terintegrasi secara real time dan menghindari penambahan barang. Hal ini mendukung peningkatan daya saing logistik nasional dan efisiensi pelayanan. Terakhir ada kesimpulan. Menurut saya, Pelabuhan Patiman adalah pelabuhan modern yang dibangun sebagai proyek strategis nasional untuk mendukung logistik nasional dan mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok. Fasilitasnya meliputi dermaga, kontainer yard, terminal bongkar muat, serta infrastruktur pelayaran seperti breakwater dan seawall. Terintegrasi dengan jalan tol dan rel, serta dilengkapi kantor bea cukai dan KSOP digital. Pelabuhan Patiman siap menjadi pelabuhan utama Indonesia yang efisien dan kompetitif secara global. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Thank you for watching.